A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari persamaan lingkaran ya. Baik, perhatikan gambar berikut. Sebuah titik P ya berada di koordinat A, B. Jadi jarak dari titik O ini secara horizontal adalah A dan kemudian secara vertikalnya adalah B. Jika dari titik koordinat ini kita tarik garis ke titik P seperti ini, maka dari panjang OP ini misalkan kita tuliskan ini adalah panjangnya R ya. Nah, maka R ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi R ini sama dengan atau R kuadrat ya. Ini sama dengan atau terbalik. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ini jarak R ini adalah seperti ini. Jika kemudian saya bikin titik yang lain dengan jarak yang sama yaitu R dari titik O, misalkan seperti ini. Titik I, jaraknya sama. Kemudian saya buat lagi seperti ini, kemudian diteruskan lagi seperti ini, dan seterusnya, di mana jaraknya ini mempunyai jarak yang sama yaitu R ya. Ini juga R. Terus saya buat semuanya sampai ke sini sampai tidak terhingga, maka dia akan menjadi sebuah lingkaran ya. Jadi untuk tadi titik P seperti ini, titik I misalnya di sini X-nya sekian, Y-nya sekian, R dan seterusnya, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, anggaplah ini lingkarannya. Jadi di titik-titik lingkaran tersebut ini akan banyak sekali titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dari pusat lingkaran tersebut, yaitu yang kita namakan jarak dari titik O ke titik di garis merah ini, itu adalah kita namakan dengan jari-jari. Sehingga secara umum persamaan lingkaran itu dituliskan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti ini. Nah, di sini dicontohkan misalnya X-nya itu A ya. Di titik P ini X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Gitu, titik ini gitu ya. Jadi titik-titik inilah yang membentuk persamaan lingkaran gitu. Jadi kalau kita membentuk suatu persamaan itu didapatkan dari titik-titik yang berada pada lingkaran tersebut. Seperti halnya kalau kita membuat persamaan kurva parabola seperti itu ya. Setiap titik-titiknya itu memenuhi persamaan tersebut. Kalau di sini setiap titik-titiknya memenuhi persamaan ini. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini dengan keterangan bahwa lingkaran ini berada di pusat ya. Di pusat koordinat ya. Jadi koordinat titik pusat lingkaran berada di pusat koordinat, atau titik pusat lingkaran sama dengan di O ya, berada di 0,0. Ini adalah persamaan lingkaran untuk pusatnya di O. Nah, bagaimana kalau lingkaran ini kita
geser ya, tidak di pusat lingkaran, maka akan menjadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi kita geser pusatnya, sekarang pusatnya bukan di O lagi, tetapi berada di titik P, gitu. Koordinatnya adalah A, B, ya, dengan jari-jarinya tetap R. Maka persamaan lingkaran itu akan menjadi seperti ini. X min A tetap dikuadratkan, kemudian ditambah Y min B dikuadratkan, ini sama dengan L kuadrat. Jadi kalau dipikir-pikir, ya, persamaan ini sebanding dengan persamaan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di 0,0 ya. Jadi ini tuh bisa dikatakan dari X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena pusatnya di 0,0. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang lebih umum ya. Lebih umumnya itu seperti ini. Nah, yang ini lebih umum, atau sebenarnya istilahnya bukan umum ya, tetapi baku begitu ya. Ini bakunya seperti ini, bentuk baku. Nah, dari bentuk baku ini kita bisa bikin lagi ke bentuk yang lebih umum. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya mau kalian perhatikan dulu yang ini ya. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. Jika misalnya ada seperti ini, A ditambah gitu ya, atau dikurang B, kemudian dikuadratkan, itu bentuknya adalah A kuadrat plus minus 2AB ditambah B kuadrat. Kalian perhatikan di sini ya, di tengahnya ada 2AB. Jadi ini tuh hati-hati, seringkali menemukan A plus B kuadrat itu menjadi seperti ini. Seperti ini. Padahal ini salah ya. Ini salah. Yang betul adalah yang bawah. Dari manakah ini? Nah, ini mengulang saja. Ini karena berasal dari misalnya kalau tambah ya, berarti kan A plus B kuadrat itu A plus B dikali A plus B. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ini, maaf, ini gitu. Nah, ini menggunakan perkalian pelangi ya. A dikali A jadinya A kuadrat. A dikali B jadinya AB. B kali A jadinya BA. B kali B hasilnya B kuadrat. Perhatikan ini semuanya 2 kali ya. Sehingga jadinya A kuadrat ditambah AB dan BA sama ya. Jadi ini ada 2AB, kemudian ditambahkan B kuadrat. Begitu juga nanti kalau pakai minus, kalian coba. Kalau minus ya, jadi misalnya A min B kuadrat, itu nanti hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke, cukup kita perhatikan lagi ke persamaan tadi. Nah, yang ini tadi disebutnya adalah bentuk baku. Nah, sekarang kita akan bikin bentuk umum ya. Oke, seperti tadi, X min A, sekarang X min A kuadrat, jadinya X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Ini yang pertama ya. Kemudian dilanjutkan dengan Y min B kuadrat. Jadinya Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kemudian yang kuadratnya saya satukan, X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Kemudian yang ada duanya juga saya satukan seperti ini. Kemudian
yang belakangnya, yang konstanta, saya satukan seperti ini. Bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, R kuadratnya saya pindahkan ke ruas kiri ya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk umum, begitu ya. Jadi, ada kalanya soal itu meminta untuk membuat bentuk umumnya suatu persamaan lingkaran jika diketahui dari bentuk baku. Bentuk baku ini akan kita dapatkan jika diketahui ya tadi apa titik pusatnya. Jika diketahui titik pusatnya, ini bebas, B-nya berapa, boleh 0,0 juga bisa. Kemudian jari-jarinya yaitu R ya. Nah, maka akan diketahui bentuk baku, dan dari bentuk baku akan diketahui bentuk umum ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Jadi misalkan diketahui bentuk umumnya dulu. Nah, misalkan diketahui dari soal itu ada bentuk umum seperti ini, gitu ya. Jadi bentuk umum itu ya hanya kelihatan di situ ada x kuadrat, y kuadrat, terus ada angka koefisien bervariabel x, bervariabel y, dan angka konstanta seperti ini, ya. Kemudian kita mencari bentuk bakunya, ya. Maka ya bisa dibuat seperti ini dulu berarti. X kuadrat ditambah AX tambah Y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat. Cuman ini kan kita menambahkan baru ya, maka nanti harus dikurangi A kuadrat nanti di belakang. Y kuadrat ditambah BY ditambah B kuadrat. Kemudian, nah di sini ya, saya tambahkan di sini, berarti min A kuadrat min B kuadrat, tadi berasal dari sini ya. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Kemudian, perhatikan di sini A ya, A itu dia punya makna seperti ini jadinya. Ini kan harusnya 2AX ya, 2AX. Ini bisa dianggap AX ini bisa dianggap sebagai 2 dikali setengah A X. Nah, seperti ini. Jadi yang ini tuh adalah setengah A dikalikan 2. Setengah A dikali 2. Nah, berarti ini diralat ya, ini bukan A kuadrat. Yang ini tuh berarti harusnya adalah setengah A kuadrat, seperti itu. Jadi ini bukan A kuadrat, saya hapus dulu. Jadi seperti ini. Berarti di belakang juga sama ya. Nanti. Berarti yang ini juga, ini adalah setengah B kuadrat. Baru kemudian dikurangi, di sini ada setengah A kuadrat dikurangi setengah B kuadrat ditambah C sama dengan 0 gitu ya, karena ini punya imbang ya. Oke, ini kenapa saya bikin bentuk seperti ini? Agar nantinya jadi seperti ini. X kuadrat ditambah setengah A kuadrat gitu, seperti itu. Jadi X kuadrat, maaf ini bukan kuadrat. Nah, X ditambah setengah A kuadrat. Ini kan kalau dikembalikan, jadinya X kuadrat ditambah 2 kali setengah AX, seperti ini. Kemudian ditambah lagi setengah A kuadrat, gitu ya. Jadi seperti bentuk yang tadi. Kemudian untuk yang ini juga kita tinggal ikutin.
Berarti di sini Y kuadrat ya, ditambah 2 kali setengah Y ditambah setengah B kuadrat tadi ya. Nah, yang ini jadinya adalah Y ditambah setengah B kuadrat ya. Karena ini kan Y dikuadratin jadi ini. Kemudian ditambah 2 kali setengah B kali Y. Seperti ini. 2 kali setengah B kali Y. Kemudian terakhir ditambah setengah B kuadrat. Kemudian yang belakang ini itu saya tinggal kalikan saja ya. Yang ini adalah setengah A kuadrat. Setengah kalau dikuadratkan kan jadi seperempat ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Jadi ini adalah seperempat A kuadrat. Maaf, ini bukan tambah tapi kurang. Nah, seperempat A kuadrat. Kemudian ada lagi seperempat B kuadrat. Kemudian ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, kemudian saya pindahkan lagi ke bawah. Saya pindahkan, ini kan minus, saya pindahkan ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Saya tuliskan aja seperti ini, A kuadrat per 4 gitu ya, jadi plus. Ini juga minus menjadi plus gitu. Nah, C-nya jadi minus seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara membentuk bentuk umum menjadi bentuk baku ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, untuk titik pusatnya, kalau kita diminta berapakah titik pusatnya, maka titik pusatnya itu ada di sini, yaitu di posisi setengah A, setengah B. Ini adalah titik pusat ya. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, untuk jari-jari itu ada di sini. Jari-jari itu adalah R ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau R kuadrat berarti ini adalah A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Berarti jari-jarinya akar dari sini, gitu ya. Jadi untuk jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah bentuk umum dan bentuk baku dari persamaan lingkaran ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari 6. Berarti ini kita lihat persamaan lingkaran pusatnya di 3,4 ya. Pusatnya 3,4 berarti A-nya 3, B-nya 4 ya. Jari-jarinya adalah 6. Berarti kalau kita pakai bentuk baku, tadi bentuk baku itu adalah X min A kuadrat ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ini adalah bentuk baku. Untuk bentuk umumnya, ini kalian bisa hitung dari sini. Atau bisa juga langsung menggunakan rumus ini juga bisa, boleh gitu ya. Jadi boleh langsung menggunakan kotak ini juga boleh ya, tinggal kita samakan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2, A-nya 3, X dikurangi 2, B-nya 4, Y ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi R-nya 6 kuadrat sama dengan 0.
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 8Y ditambah 9 tambah 16 kurangi 36 ya, atau ya min 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum, gitu ya. Jadi tergantung apakah ditanyakannya bentuk baku ataukah bentuk umumnya. Seperti ini. Kita lihat soal berikutnya. Tentukan pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y ditambah 13 sama dengan 0. Untuk pusat lingkaran, tadi saya minta maaf ada sedikit kesalahan ya. Ini yang diketahuinya adalah bentuk umum ya. Untuk bentuk umum kita lihat di sini tadi. Bentuk umumnya tadi kan yang seperti ini. Bentuk umum seperti ini. Maka kemudian untuk mencari titik pusatnya, kita harus ke bentuk baku dulu ya. Dari bentuk umum kita cari bentuk bakunya, kemudian pusatnya didapat ini. Tetapi di sini ada kesalahan, ada koreksi. Di sini bukan X, di sininya betul X plus karena dari sini ya. Nah, ketika kita ngambil pusat lingkarannya, di sini menggunakan tanda minus. Saya kasih tanda merah ya sebagai koreksi. Nah, di sini ada tanda minusnya. Kenapa menggunakan tanda minus? Karena sebetulnya bentuk bakunya bukan plus. Bentuk bakunya itu adalah ini, minus X min A, Y min B. Jadi seperti ini. Ini untuk pusatnya A, B. Pusatnya A, B itu ininya minus. Jadi yang ini, kalau ininya plus berarti titik pusatnya minus. Oke ya. Oke, kita kembali ke soal. Oke, dari sini kita bisa melihat ya. Untuk ini, di sini terlihat bahwa A-nya adalah 4 ya. Kemudian di sini kita bisa lihat B-nya adalah min 6 ya. Kemudian ini adalah C ya. C-nya adalah 13. Nah, karena titik pusat itu tadi adalah min setengah A, min setengah B. Maka titik pusat tersebut adalah min setengah dikali 4 min setengah dikali min 6 ya. Atau lebih tepatnya adalah min 2,3. Ini adalah titik pusat. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang lain. Tentukan jari-jari dan pusat lingkaran 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4x min 12y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini bentuk umumnya ada yang berbeda ya, karena di sini ada 4-nya. Karena bentuk umum itu adalah di sini biasanya kita mendapatkan seperti ini bentuk umumnya itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Tapi di sini ada angka 4. Sehingga yang atas ini kita akan bagi dengan 4 ya. Yang atas ini saya bagi 4. Bagi 4 ya. Nanti hasilnya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1/4 sama dengan 0 ya. 0 dibagi 4 tetap 0. Nah, dari sini maka akan terlihat di sini A-nya kita dapatkan 1. Nah, di sini B-nya adalah min 3 ya, dan C-nya adalah 1/4. Maka untuk mencari pertama pusat lingkaran dulu ya. Untuk pusat lingkarannya, tadi rumusnya adalah setengah min ya, setengah A
min setengah B itu akan menjadi min setengah A-nya 1, min setengah B-nya min 3. Atau sama dengan min setengah, 3/2. Ini adalah pusat lingkaran ya. Nah, kemudian untuk jari-jari tadi rumusnya adalah akar dari A per 4 ya, ditambah B per 4 dikurangi C, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 1 per 4 ya. 1 per 4 ditambah 1 per 4, 2 per 4 ya. Dikurangi 3, 4. Seperti ini. Oh, maaf, ini ada kesalahan rumus, sorry. Di sini harusnya A kuadrat tadi ya. B kuadrat seperti ini. 1 kuadrat. Ini juga dikuadratkan. Oh, ini malah C-nya salah. C-nya ini rumusnya adalah minus ya. Minus. Nah, seperti ini. Jadi ini ini 1 per 4 dan 1 per 4 habis ya. Habis berarti sisanya adalah 9 per 4 ya. Berarti jari-jarinya akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Jadi jari-jarinya adalah 3 per 2. Seperti ini. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kalian bisa mengeksplor berbagai soal-soal lingkaran ya, nanti di latihan soal. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.